kalau ini gimana kayak gitu. Itu hubungannya ke sana. Yang di ini, yang S sama dengan E, KE itu. Jadi kuncinya di bersifat selamanya. Kalau misalnya bingung ya, ini kenapa rumusnya bisa jadi kayak gini gitu. Kemudian ini kita bicara kalau misalnya dia utang ya. Oh, bukan di ini, bukan di 2. Nah, ini ada di PPT saya yang ke ini, yang pertama. Jadi dia ada multivariate sama enggak, misalnya kayak gitu. Gitu ya. Nanti bisa dicek sendiri. Nah, kalau misalnya dia menggunakan utang, ini kan berubah ya, karena bunganya 12,5%, jadi 0,125. Tinggal dikali aja sama 300 juta, jadi dapat bunganya segini, dividennya berubah kan jadi 62,5. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya KE naik, ingat kalau KE tadi itu apa? Required return kan? Required return dari pemegang saham. Jadi tinggal dihitung aja. Seperti itu. Nilai modal sendirinya jadi berapa? 391. Seperti itu. Kalau misalnya dia naik. Nah, setelah kita dapat nilai modal sendiri, berarti kan nilai modal sendiri itu seperti apa ya? Ekuitas kayak gitu. Iya, seperti ekuitas kan udah dapat nilai modal sendirinya berapa? Jadi gini, berapa dari dividen, seperti itu. Gimana ya penjelasannya? Jadi tingkat yang disyaratkan kan 0,16, makanya 62,5 dibagi 0,16 itu dapat nilai modal sendiri total itu berapa? Kalau dividen kan cuma sepersekian persennya ya, seperti itu. Nah, kalau ini setelah kita tahu utangnya 300 juta ya tinggal ditambahin. Itu nilai perusahaan. Paham ya? Ini halaman 14. Sebenarnya kalau dimasukin ke ini, kalau PPT saya case 1 itu bisa. Cuman takutnya nanti bingung ya, karena kalau ada istilah baru di sini yaitu cost of debt dan cost of equity. Itu kalau di slide saya. Jadi kita stick with modul aja ya. Ini kok presentation 2. Nah, kalau dari ini, kalau dari contoh yang tadi, kita bisa melihat bahwa lebih bagus menggunakan hutang dibanding dengan tidak. Kayak gitu kan, tadi kita mau menilai ya, apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan kalau keputusan investasi dan kebijakan dividen konstan, kan seperti itu. Nah,
Kalau dari sini kita melihat bahwa lebih baik kalau struktur modal itu terdiri dari hutang dan ekuitas. Jadi nggak hanya menggunakan modal sendiri atau hanya ekuitas saja, seperti itu. Lebih baik, kenapa kok lebih baik? Kita bisa melihat bahwa dengan hutang, nilai perusahaan bisa jadi 691, seperti itu. Sedangkan yang tadi, kalau tanpa hutang, nilai perusahaan hanya 667 juta. Paham ya? Kan dia tinggal 100 juta itu kan ekuitas. Ekuitas sama dengan dividen. Kayak gitu. Itu yang case pertama. Ini contoh yang lain ya, bisa dibaca sendiri. Kalau misalnya tarif itu. Di sini juga ada pasar. Sekarang kita masuk ke case yang kedua. Jadi sebenarnya kalau dibalikin ke slide, ini. Jadi kita harus menghitung required return on asset 16%. Jadi ini kan ada istilah-istilah sendiri ya. Kalau di ini daripada bingung, mending pakai formula. In proposition to lanjut ke case 2. Halo, dengar suara saya? Ini tadi barusan connection loss. Nah, ya. Ini barusan tadi koneksinya loss. Ini bisa dengar suara saya ya? Nah, sekarang masuk ke case 2. Jadi dia tetap pasar modal sempurna, tapi sekarang ada pajak. Interest is tax deductible. Ini ya, therefore when from a debt, it reduce taxes and all else equal. Jadi, gini, maksudnya adalah interest is tax deductible itu bunga ini nantinya akan mengurangi pajaknya, gitu. Yuk kita lihat di halaman 617. Kayak gitu. The reduction in taxes increases the cash flow of the firm. How should an increase in cash flow affect the value of the firm? Itu pertanyaannya yang akan kita jawab nanti. Jadi gini ceritanya. Kalau kita lihat di 617 ya. Jadi dia laba operasi 100 juta. Dia membandingkan antara ada utang dengan tidak ada utang. PTD nggak ada utang, PTE punya utang. Ini nggak diketahui ya berapa utangnya. Oh, dia hanya ingin menunjukkan bahwa pajak untuk PTD lebih besar daripada pajak untuk PTE. Meskipun laba setelah pajaknya lebih besar PTD, tapi PTE tidak perlu membayar pajak besar seperti itu. Jadi kan lebih kecil kan 15 juta. Nah, kenapa PTE lebih kecil? Karena dia harus membayar bunga sehingga laba sebelum pajaknya ini lebih rendah seperti itu kan. Sehingga laba sebelum pajaknya lebih rendah, maka pajaknya juga rendah. Karena pajak itu kan mengenakan laba